Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan, wakilan kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dasar Wawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Kelompok kami beranggotakan 1. Sarah Nur Cahyani, 2. Muhammad Irfan, 3. Rifki Fadril Firdaus, 4. Prima Erviana, 5. Tiara Ramahwati, 6. Selvia Mustika, 7. Vida Setiasti. Kepada Selvia Mustika kami persilahkan untuk membacakan presentasi ini. Fungsi bimbingan dan konseling. A. Fungsi pemahaman. Dewa Ketut Suwardi 2010 bahwasanya fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. A. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu, sesuai dengan kepentingan perkembangan peserta didik. Pemahaman itu meliputi 1. Pemahaman tentang peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, guru kelas, dan guru pembimbing. 2. Pemahaman tentang lingkungan peserta didik, termasuk di dalamnya lingkungan keluarga dan sekolah, terutama peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, guru kelas, dan guru pembimbing. 3. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi pendidikan, informasi jabatan atau pekerjaan, dan sosial informasi, budaya atau nilai-nilai, terutama oleh peserta didik. B. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dalam permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. C. Fungsi pengetahuan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. D. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terkembangnya berbagai potensi positif peserta didik dalam pengembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Sifat dan tujuan bimbingan konseling. Sifat bimbingan konseling. Sifat menurut KBBI adalah ciri khas yang ada pada sesuatu. Berikut adalah penjabaran secara singkat tentang sifat-sifat bimbingan konseling pemeliharaan. 1. Bimbingan konseling bersifat memelihara. Dalam artian memelihara kondisi seseorang individu yang sudah baik agar tetap baik dan tetap baik lagi perbaikan. 2. Bimbingan konseling juga bersifat perbaikan, yaitu bimbingan konseling diharapkan dapat mampu memperbaiki kondisi setiap orang dari permasalahan yang dihadapinya. 3. Bimbingan konseling bersifat mencegah, yaitu bimbingan konseling dapat mencegah setiap orang dari masalah yang dapat menghambat proses perkembangannya. 4. Penyembuhan bimbingan konseling juga bersifat sebagai penyembuh, yang artinya bimbingan konseling dapat diharapkan untuk bisa mengatasi semua permasalahan yang dihadapi seseorang dan juga dapat menemukan solusi terbaik dari setiap permasalahan.
5. Pengembangan bimbingan konseling. Bersifat mengembangkan, artinya bimbingan konseling diharapkan dapat mengembangkan potensi dan sifat terbaik dari seseorang guna untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Tujuan bimbingan konseling. Secara umum, bimbingan konseling sudah diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN tahun 1989, yaitu agar terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, yang cerdas, yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan yang lainnya juga ialah mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan mampu mengembangkan potensi belajar. Adapun tujuan bimbingan konseling dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tujuan khusus. Mengembangkan karir seseorang untuk masa yang akan datang. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh seseorang dan dapat menyesuaikannya dengan lingkungan serta masyarakat sekitar. Mengeluarkan seluruh potensi yang ada dalam diri seseorang secara optimal guna menghadapi kehidupan di masa depan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan keterampilan secara efektif dan optimal. Mengembangkan sikap positif. Dua, tujuan umum. Dapat menyelesaikan masalah, mengembangkan skill, mempunyai planning untuk kedepannya. Untuk membedakannya ialah jika tujuan umum bersifat tetap dan sedangkan khusus akan berkembang sesuai dengan zaman berdasarkan beberapa tujuan. Bimbingan konseling di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan konseling adalah untuk mengatasi, mengetahui, dan memecahkan setiap masalah seseorang dalam perkembangannya, serta bimbingan konseling bertujuan untuk mengarahkan seseorang agar menjadi dewasa seutuhnya. Ruang lingkup. Ruang lingkup bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu bimbingan dan konseling di dalam sekolah dan bimbingan dan konseling di luar sekolah. A. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Lembaga dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan untuk warga adalah sekolah. Dalam lembaga sekolah terdapat sejumlah bidang dan kegiatan dan bidang pelayanan, bimbingan dan konseling. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah pertama, bidang kurikulum dan pengejaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan sikap dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Kedua, bidang administrasi atau kepemimpinan, yaitu bidang bentuk kegiatan, bidang bentuk pengadaan dan pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik dan pengawasan. Ketiga, bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesiswaan secara individu, agar siswa mampu berkembang sesuai bakat, potensi, dan minatnya. Dalam bidang pendidikan, khususnya di sekolah,
Mortensen dan Smuller 1976 mengemukakan pendapatnya bidang-bidang tugas dan pelayanan yang saling terkait. Bidang-bidang tersebut hendaknya secara lengkap apabila diinginkan agar pendidikan di sekolah berjalan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi secara optimal keperluan peserta didik dalam proses perkembangannya. B. Pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. 1. Bimbingan dan konseling keluarga. Keluarga merupakan satu persekutuan hidup yang paling mendasar dan merupakan pangkal kehidupan di masyarakat. Dalam menangani konseling, seorang konselor tidak boleh melihat klien hanya sebagai individu saja, karena dalam kenyataannya klien tidak hidup di lingkungan statis. Keluarga dalam salah satu bagian dari hidup klien yang pengaruh yang sangat besar. Bahkan dapat dikatakan sangat besar. Pengaruh di dalam suatu keluarga bisa positif dan juga bisa negatif. Dari sekian banyak masalah yang dihadapi konselor, bahwa keluarga adalah salah satu faktor yang paling kuat dalam menyebabkan masalah-masalah ini timbul. Mutu kehidupan di dalam masyarakat dan mutu masyarakat itu sendiri sebagian besar dibentuk oleh mutu keluarga yang mendukung kehidupan tersebut. Palmo, Lowry, Weldon, dan Kiyosaki 1908 mengidentifikasi perubahan-perubahan yang signifikan mempengaruhi struktur dan kondisi keluarga, yaitu meningkatkan perceraian, kedua orang tua bekerja, pengangkatan anak, emansipasi pria, dan kebebasan hubungan seksual. Dua, bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas. Permasalahan yang dialami oleh warga masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah, namun terjadi juga di luar keduanya. Warga masyarakat di lingkungan perusahaan, industri, kantor-kantor pemerintah dan swasta, lembaga-lembaga kerja lainnya, organisasi pemuda, dan organisasi kemasyarakatan. Rumah jompo, rumah yatim piatu, rehabilitas penyandang cacat, rumah saksi, dan lainnya. Tidak terhindar kemungkinan menghadapi masalah, maka dari itu, di sana diperlukan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling yang menjangkau daerah kerja yang lebih luas itu perlu diselenggarakan oleh konselor bersifat multidimensional, yaitu yang mampu bekerja selain dengan guru, administrator, dan orang tua, juga dengan berbagai komponen dan lembaga di masyarakat secara lebih luas. Konselor seperti ini bekerja dengan masalah personal, emosional, sosial, pendidikan, dan pekerjaan yang kesemuanya itu untuk mencegah timbulnya masalah. Pengentasan masalah yang menunjang perkembangan individu anggota masyarakat. Konsep profesional yang multidimensi itu akan lebih banyak berperan sebagai
pelatih, dan supervisor. Di samping penyelenggaraan layanan dan kegiatan tradisional, bimbingan dan konseling bagi kaum muda dan anggota masyarakat lainnya. Goldam 1976. Konselor di masa depan bekerja di semua bidang kehidupan, mengabdikan peranan dan jasa untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan sumber daya manusia, membantu individu, warga masyarakat, dan berbagai umur, mencegah timbulnya masalah dan mengentaskan berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat, dan menjadikan tahap perkembangan yang mereka jalani menjadi optimal. Prayitno 1990. Untuk pembacaan kedua akan dibacakan oleh Vida. Kepada Vida kami persilahkan. Prinsip-prinsip dan aplikasi bimbingan konseling. Prinsip bimbingan konseling merupakan pemaduan hasil teori dan praktik yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi pelayanan. Pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman pelaksanaan harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan juga dapat dijadikan sebagai landasan praktik yang harus diikuti pelayanan bimbingan konseling. Prinsip bimbingan konseling. 1. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. 2. Bimbingan diberikan kepada individu yang memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. 3. Bimbingan bantuan sesuai dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. Lima, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirahasiakan individu yang dibimbing. 6. Upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. 7. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Prinsip khusus bimbingan konseling yang berkaitan dengan peserta didik. 1. Pelayanan bimbingan konseling harus diberikan kepada semua peserta didik. 2. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. 3. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada peserta sendiri. 5. Keputusan akhir dalam proses bimbingan konseling dibentuk oleh peserta didik sendiri. 6. Peserta didik yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Prinsip bimbingan konseling yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang ke-1, bimbingan dan konseling merupakan bagian dari integral dalam pendidikan karena tidak terlepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Program pendidikan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Prinsip bimbingan konseling yang berkaitan dengan permasalahan.
1. Pelayanan bimbingan konseling harus diarahkan dengan mengembangkan klien agar mandiri. 2. Keputusan yang diambil hendaklah atas kemauan klien sendiri. 3. Permasalahan khusus yang dialami klien ditangani tenaga ahli. 4. Permasalahan konseling dilaksanakan oleh tenaga profesional. 5. Perlu kerjasama antara konselor dengan guru juga orang tua siswa. 6. Guru dan konselor mengembangkan peran yang saling melengkapi. Asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Asas kerahasiaan. Asas yang menurut dirahasiakannya segenap data dan keterangan siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan. 2. Asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan siswa atau klien mengikuti kegiatan yang diperuntukkan baginya. Konselor B. Asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan siswa atau klien mengikuti kegiatan yang diperuntukkan baginya. C. Asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar siswa atau klien menjadi sasaran layanan kegiatan, bersikap terbuka atau tidak berpura-pura. D. Asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling, harus mendorong dan memotivasi siswa untuk aktif dalam setiap kegiatan yang diberikan. E. Asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling. F. Asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi siswa dalam kondisi sekarang. G. Asas kedinamisan. Asas yang menghendaki agar layanan terhadap sasaran siswa atau klien hendaknya selalu bergerak maju dan tidak monoton. H. Asas keterpaduan. Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain. I. Asas kenormatifan. Asas yang menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku. J. Asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan
dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Asas ahli tangan kasus. Asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas. Asas Handayani. Asas yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya pada siswa untuk maju. Bimbingan dan konseling, kesimpulannya, bimbingan dan konseling adalah suatu proses tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dapat juga diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang untuk menangani masalah klien, yang didukung dengan keahlian dalam suasana yang dilaras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan bagi klien. Bimbingan konseling memiliki sifat atau tujuan, yaitu memelihara, perbaikan, pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan, dengan tujuan yang dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Kemudian, bimbingan konseling juga memiliki ruang lingkup. Yang pertama, pelayanan bimbingan konseling di sekolah, dan yang kedua, pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah, yang mencakup bimbingan konseling keluarga, bimbingan konseling dalam lingkungan yang lebih luas. Adapun prinsip-prinsip dan aplikasi bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip umum bimbingan konseling, prinsip khusus bimbingan konseling yang berkaitan dengan peserta didik, prinsip bimbingan konseling yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, dan yang terakhir, prinsip bimbingan konseling yang berkaitan dengan permasalahan. Sekian, terima kasih. Sekian hasil dari kami. Jika ada kesalah kata maupun ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.